البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah. Namun sebelum dilanjutkan, sebagaimana seperti biasanya dan antum sudah persiapan semuanya, setorkan dari ucapan muallif wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu, sampai akhir pembahasan yang kita bahas kemarin. Nah, barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu. Tafadhal. Habis masail. Belum. Ayo, antum bismillah. Ayo, bismillah. Antum. Apa? Bismillah. Wal 'urfu hukmun ayo dimutkan kan antum. Ayo, na'am barakallahu fikum. Itu diulang-ulang karena memang sudah mulai agak sulit ya. Namanya sulit lafadznya aja, wa illa kalau terbiasa mudah. Nah, jadi mulai dari itu biasanya lafadznya sudah mulai agak sulit. Agak sulit barakallahu fikum. Mulai dari wa min masail ahkami fit taba' yasbutu la idza istaqalla fa waqa' wal 'urfu ma'murun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhadd. Nah, 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhadd. Sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahmatullah alaih. Dzabitun 'amun, sekarang itu ya. Ketentuan yang umum untuk mengenai uruf atau tradisi itu bagaimana? Karena terkadang kita butuh yang namanya untuk menghukumi suatu perkara dengan tradisi atau yang semisalnya. Kita lihat dzabitun 'am, ketentuan atau ketetapan yang sifatnya umum. Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wa la dhabita lahu fi syar' wa la fil lughah fa innahu yurja' fihi ila 'urf. Perhatikan baik-baik ini. Segala sesuatu yang datang di dalam syariat secara mutlak dan tidak ada ketentuan, maksudnya tidak ada ketentuan tertentu dalam syariat tersebut, tidak secara bahasa. Barakallahu fikum, tidak dalam syariat, tidak pula secara bahasa. Maksudnya gini. Maksudnya semua syariat yang datang dalam syariat, semua perkara yang datang dalam syariat ini sifatnya mutlak gitu, enggak ada ketentuan rinciannya, paham belum? Rinciannya
tidak dalam syariat, tidak pula secara bahasa, fa innahu yurja' fihi ilal 'urf, maka nanti ketentuannya itu kembali kepada 'urf, tradisi. Seperti misalkan antum safar. Itu hadisnya yang sering mereka gunakan adalah ketika sudah melewati jarak 3 mil. 3 mil ini 1 milnya 1,5 kilo kurang lebihnya. Jadi kalau 3 mil berarti berapa kilo? 1 milnya itu 1,5 kilo. Berarti kalau 3 mil berapa kilo? 4 kilo ya? Ya enggak? 4,5 kan? Nah, kalau sudah melebihi 4,5 kilo tersebut, kata sebagian mereka ini dikatakan safar. Paham ya? Tapi ternyata secara batasan syariat enggak ada. Itu hanya sekedar apa? Sekedar penyebutan bahwasannya na'am barakallahu fikum, Rasulullah SAW suatu ketika apabila melewati perjalanan dengan jarak barakallahu fikum 3 mil tadi itu, melebihi 3 mil tadi, maka beliau mengqasar salatnya. Tapi ternyata itu bukan pendalilan mengenai batasan jarak tersebut seperti itu. Akhirnya pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama kembali pada 'urf. Kembali pada 'urf. Maksudnya bagaimana? Maksudnya 'urf itu tradisi kebiasaan masyarakat situ. Kalau menganggap itu adalah safar. Seperti antum dari Jogja ke Makassar, Jogja ke Medan naik pesawat itu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Paham ya? Kurang lebihnya. Itu padahal kalau kita bayangkan kan jarak sedikit. Tapi itu safar. Nah, karena apa? Karena yang dijadikan ukuran bukan kendaraannya, tapi 'urf. Tradisi mengatakan safar atau enggak. Kebiasaan masyarakat setempat menghukumi safar atau tidak. Apa maksudnya ya? Karena kalau kita batasi dengan batasan-batasan tertentu, terkadang enggak tepat. Mahum, karena syariat tidak membatasinya. Jadi kesimpulannya, semua yang datang dalam syariat secara mutlak dan tidak ada ketentuan secara tertentu dalam syariat tersebut atau tidak ada ketentuan secara bahasa, maka kembali kepada 'urf. Misal contohnya al-hirs fis sarakah. Nah, barakallahu fikum, mengenai batasan harta dalam pencurian. Hirs itu harta simpanan. Nah, barakallahu fikum, dalam masalah pencurian itu bagaimana? Batasannya berapa? Sehingga ditegakkan had itu loh. Belum. Orang mencuri itu kan hukum asalnya dipotong apa? Tangannya. Tapi kapan seseorang tersebut ditegakkan had, dipotong tangannya itu kapan itu loh? Apakah semua yang dia curi atau ada batasan-batasan tertentu? Kan butuh itu, ya enggak? Nah, kita lihat. Fahuwa ma yu'tabaru hadduhu fil 'urf. Hirs itu, nah barakallahu fikum, yang disebutkan apa? Nah, batasan harta simpanan dalam masalah curian tadi itu, fahuwa ma yu'tabaru hadduhu fil 'urf haitsu la tahdid lahu fis syara' wala fil lughah wa yakhtalifu baina malin wa baina halin wa halin. Yaitu hirs itu adalah sesuatu yang hukuman tersebut dianggap secara 'urf dari sisi apa? Tidak ada barakallahu fikum batasannya secara syariat, tidak secara bahasa. Maksudnya barakallahu fikum batasan tertentu itu enggak ada, itu loh, enggak disebutkan. Lah terus bagaimana kalau seandainya ada barang yang dicuri kemudian batasan tersebut tidak diketahui, yang dicuri itu berapa gitu, walaupun secara dalil disebutkan para ulama mengambil istinbat dari dalil tersebut dari hadis yang sahih, itu nanti kalau sudah mencapai tingkatan dia dikatakan barakallahu fikum pencurian yang harus ditegakkan had, nanti ada batasannya, sekian dinar atau yang semisalnya. Nah, nanti kita lihat. Cuman di sini kalau enggak ada batasan itu bagaimana gitu caranya? Nah, itu. Karena apa, kata beliau, berbeda antara harta dan harta yang lain, beda. Dan keadaan yang lain berbeda. Ya enggak? Mungkin kalau menurut antum atau menurut orang yang miskin, uang yang sekecil itu mungkin berharga. Kalau menurut orang kaya kan enggak berharga. Contohnya, orang yang dicuri itu uangnya 50.000. Menurut orang yang enggak punya, 50.000 itu banyak enggak? Banyak enggak? Banyak, tapi menurut orang yang kaya 50.000 itu sedikit. Nah, itu batas seperti itu yang dianggap atau batasan syariat. Ternyata nanti ada pembahasan, ada batasan-batasan yang dikembalikan kepada syariat, ada batasan-batasan dikembalikan kepada 'urf, tradisi atau kebiasaan, ada batasan-batasan yang apa? Yang tidak diketahui dalam syariat, itu nanti kembali ke 'urf. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat.
Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini masih penjelasan yang sudah kita baca kemarin matannya itu ya, syarah Asy-Syaikh Sa'di rahimatullah alaih. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaid, hadhihi min al-qawaid al-muhimmah. Ini merupakan kaidah yang penting. Wa hiya anna ma jaa'a fil kitab was-sunnah mutlaqan bi ghairi tahdid. Ini penting ya, perhatian baik-baik. Nah, ini kalaupun digaris ini ya. Bahwasanya seluruh yang datang dalam Al-Qur'an Sunnah secara mutlak tanpa batasan, fa innahu yurja' fi tahdidihi lil 'urf ini. Ini penting ya. Maka di dalam membatasinya itu dikembalikan kepada 'urf atau tradisi. Ini kaidah ini. Jangan sampai antum gagal paham. Jadi kalau antum kok jumpai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kok enggak ada batasannya, lah terus bagaimana cara membatasinya? Dikembalikan pada 'urf, tradisi. Paham belum? Seperti contohnya antum, barakallahu fikum, menjadikan karyawan, orang kerja di rumah antum, kerja. Antum enggak tahu, enggak tahu kalau orang kerja itu tukang sama tenaga itu berapa bayarnya, gajinya enggak tahu antum. Paham ya? Di dalam Al-Qur'an was Sunnah sebutkan atau tidak? Batasan gaji tersebut enggak sebutkan, kembali ke mana? 'Urf, tradisi. Paham belum? Ini contoh aja. Oh, berarti tradisinya berapa ya? Tradisinya kalau tukang itu 150 misalkan. Kalau tenaga itu misalnya 90. Ya udah kembali kepada tradisi. Karena kalau antum nyari dalam Al-Qur'an dan Sunnah enggak ada ketentuan seperti itu. Yang ada itu hanya apa? Wajib diberikan hak si pekerja tadi itu, dikasih hak bahkan sebelum apa? Keringatnya kering, ya enggak? Sebelum keringatnya kering sudah dikasih ketentuan gajinya. Nah, itu yang ada. Tapi batasan gajinya itu kan enggak ada. Sekian-sekian rupiah, sekian-sekian dinar, dirham kan enggak ada. Ya enggak? Seperti itu kembali ke mana berarti? 'Urf. Paham soal tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Naam, kita lihat di sini. Ini penting ya kaidah tadi ya. Anna ma jaa'a fil kitab was-sunnah mutlaqan bi ghairi tahdidin fa innahu yurja' fi tahdidihi lil 'urf. Bahwasanya seluruh apa yang datang dalam Al-Qur'an Sunnah secara mutlak tanpa ada batasannya, maka sesungguhnya di dalam membatasinya dikembalikan kepada 'urf. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Wal yu'lam anna al-alfadha idza utliqat fala takhlu min ihdaats halatin thalas. Dan hendaknya diketahui lafaz-lafaz itu apabila diletakkan secara mutlak itu tidak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Perhatikan baik-baik ya. Lafaz-lafaz dalil itu apabila diletakkan secara mutlak itu tidak terlepas dari salah satu tiga keadaan. Pertama, imma an yakuna an-nassu qad bayyana anna al-marji' fi dzalika ila al-'urf fa huna narji'u ila al-'urf. Perhatikan. Yang pertama, imma dalil itu sudah menjelaskan bahwasannya perkara tersebut dikembalikan kepada tradisi, berarti yang seperti ini kita kembalikan kepada tradisi. Ya enggak? Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya enggak? 'Urf atau enggak itu? Dan pergaulilah istri-istri atau para wanita itu dengan cara yang ma'ruf. Nah, ma'rufnya ini bagaimana? Kembali kepada 'urf, tradisi gitu loh. Apa maksudnya? Nah, 'urfnya tradisinya masyarakat setempat misalkan. Nah, barakallahu fikum, ngasih nafkah sekian ya kita kembali ke 'urf sesuai dengan tradisi. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kalau lafaz tersebut sudah dijelaskan oleh dalil, harus kembali kepada tradisi. Mau enggak mau kembali ke mana? Tradisi. Muhammad Abdurrahman, mau ataukah tidak mau kembali ke tradisi. Yang kedua, wa imma an yakuna an-nassu qad bayyana anna al-marji' fi dzalika ila asy-syara' fa huna narji' ila asy-syara'. Yang kedua, imma lafaz tersebut sudah dijelaskan oleh dalil bahwasanya tempat kembalinya harus kepada syariat, maka kita pun kembali kepada syariat. Paham kesalahan ya? Seperti terjadi perselisihan dalam masalah agama dan yang semisalnya, kembali ke mana? Dikembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di situ antum perhatikan, farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah itu Al-Qur'an, war Rasul itu As-Sunnah. Mohon salah ya. Ini berarti kita wajib mengembalikan pada mana? Kepada syariat. Paham belum? Karena syariat memerintahkan untuk mengembalikan kepada syariat. Paham belum ini, Akh Yusuf? Ya, nah, jadi pahami baik-baik ini ya. Yang ketiga,
Wa imma alla na'lam hadza wala hadza. Yang ketiga, kita enggak tahu. Kita enggak tahu apakah lafaz ini sudah dijelaskan oleh syariat ini ataukah belum. Enggak tahu ini dan enggak tahu itu, fayurja' ilal 'urf, maka kembalikan kepada tradisi. 'Urf, adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat. Mahum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Bayanu dzalik, penjelasannya, contohnya nomor 1, ma uhila fihi 'alal 'urf, yang sesuatu yang dikembalikan kepada tradisi. Sesuatu yang dikembalikan kepada tradisi. Uhila itu yurja'. Paham ya, dikembalikan. Misal contohnya, jami'u huquqiz zaujah, seluruh hak-hak istri. Yurja' fiha ilal 'urf bin nas syara'. Dikembalikan kepada apa? Tradisi. Sesuai dengan apa? Ketetapan syariat. Contohnya antum ngasih mahar. Itu biasanya boleh kita mengembalikan pada 'urf walaupun dia minta lebih sedikit. Paham belum? Contohnya antum gini. Ana mau menikah dengan perempuan Sulawesi misalkan. Contoh aja ya, afwan ya. Ini beda maharnya dengan perempuan Jawa. Paham ya? Nah, itu nanti antum ngasih maharnya disamakan dengan Jawa atau Sulawesi. Tentunya kita kembali ke uruf tradisi sana. Tradisi di sana itu kalau mau mengembalikan kepada tradisi, itu maharnya paling sedikitnya 10 juta. Paham ya? Maharnya paling sedikitnya 10 juta. Itu tradisinya sana seperti itu. Nah, kalau di Jawa mungkin 2,5 juta, 3 juta sudah bisa ya enggak? Tapi kalau di sana 10 juta. Nah, antum kembalikan ke uruf tradisi. Kalau tradisi Jawa tadi itu masalah mahar antum bawa ke Sulawesi, mereka enggak nerima. Itu kalau terpaksa pakai tradisi ya, untuk masalah mahar, karena mahar wajib hukumnya ya. Nah, enggak bisa nikah tanpa mahar. Nah, tapi kalau ternyata barakallahu fikum hafizakumullah, mereka misalkan mempermudah, terserah. Nah, itu lain lagi urusannya. Cuman kalau dikembalikan uruf yang di sana, yang dipakai yang di sana, yang di sini di sini. Paham maksudnya? Itu penting sekali biar nanti tidak keliru dalam melangkah. Kita lihat di sini. Allah Taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan untuk mereka seperti yang wajib atas mereka dengan cara yang baik, maksudnya mahar. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena mahar ini ma'rufnya biasanya dengan harta gitu ya. Walaupun di kalangan para thalabatul ilm biasanya, nah bahkan mereka pun ada yang apa? Nah, barakallahu fikum meminta maharnya hanya hafalan Al-Qur'an. Ya udah, siapkan. Paham ya? Ada juga yang minta maharnya satu paket perangkat salat, kasihkan. Paham ya? Wa illa aslinya harta. Maksudnya itu biasanya itu harta yang dijadikan. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum, iltamis walau khataman min hadid. Jadikanlah mahar walaupun cincin terbuat dari besi. Maksudnya walaupun sesuatu yang sedikit harus ada maharnya. Paham? Kembali pada uruf tradisi tadi itu. Kita lihat, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qismatuhunna bil ma'ruf. Dan atas anak-anak yang sudah dilahirkan, maksudnya dia sudah menceraikan istrinya ataupun belum cerai, kok masih punya anak. Nah, maka wajib atas mereka rezeki mereka dan pakaian-pakaian mereka dengan cara yang baik. Maksud suami tersebut ngasih mereka. Paham belum? Nah, sampai kapan ya? Sampai dewasa. Kalau seandainya dalam keadaan sudah cerai. Tapi kalau posisinya masih suami istri yang ngasih sampai selama dia masih menjadi istrinya. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bagaimana? Disesuaikan dengan tradisi tadi itu. Paham maksudnya? Nah, berikutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka yaitu para wanita dengan cara yang ma'ruf. Ini juga perlu diperhatikan baik-baik, maksudnya kembali kepada tradisi ma'rufnya bagaimana. Fa hadza wadihun annahu uhila fihi 'alal 'urfi fayu'khad bihi. Ini jelas dan gamblang bahwasanya dikembalikan kepada tradisi, maka diambillah hukum tradisi tersebut. Mahum salah nih ya. Paham salah Abdullah? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu antum perhatikan baik-baik karena terkadang tradisi itu berbeda-beda, ya enggak? Antara kampung satu dengan kampung yang lain beda. Kita harus tahu sehingga nanti tidak terjadi salah paham. Contohnya, urufnya di Yaman sana, urufnya tradisinya di Yaman sana kalau megang-megang kepala itu kemuliaan, kehormatan. Kalau antum mungkin marah-marah. Wah, apa ini misalkan? Di sana kemuliaan. Antum lihat aja nanti kalau antum ke Yaman, anak-anak kecil itu megang-megang kepala orang tua biasa. Itu kemuliaan. Tapi kalau antum coba marah enggak kira-kira di anak kecil kemudian kepala antum dimain-mainin gini. Paham ya? Itu kalau di uruf tradisi Indonesia mungkin bisa dikatakan kurang menghormati, kurang sopan. Tapi kalau di sana kehormatan.
Nah, misalkan ada orang marah-marah atau pukul kepalanya gini, langsung senang dia. Tapi caranya dipukul terus dicium lagi tangannya. Jadi misalkan ada orang marah-marah, "Afwan ya akhi samihni," dipukul kepalanya dikit, langsung senang dia. Kalau nggak percaya buktikan nanti kalau orang Yaman. Sebaliknya, orang Yaman kalau kepegang pantatnya marah. Paham ya? Pantat kesenggol gitu aja marah karena menurut mereka termasuk akhlak yang buruk dan jelek megang pantat itu ya. Nah, mata orang lainnya. Kalau di Indonesia mungkin bisa dikatakan wajar, biasa. Di Yaman sana misalkan antum rangkulan gini, itu dianggap aib. Paham ya? Dianggap istilahnya janggal, tradisi mereka. Dan terus bagaimana? Ya biasa kalau jalan. Tapi kalau gandengan jalan gini, tangannya gini berdua, laki sama laki-laki itu malah biasa di sana. Paham ya? Jadi kita harus harus melihat tradisi yang ada di suatu tempat itu pentingnya biar nanti enggak keliru, enggak salah paham tadi. Dulu pernah ada orang Indonesia itu marah-marah dia karena kepalanya dipegang. Karena dia baru datang, enggak tahu kalau di situ ternyata kemuliaan itu loh. Orang Yaman itu akhirnya marah-marah, dia orang Yamannya pun dipukul pantatnya sama orang Indonesia tadi. Sama-sama marah-marah akhirnya mau kelahi dipisah, didamaikan. Memang uruf itu penting di situ. Di sana karena enggak ada perempuan naik motor, itu kalau laki-laki boncengan gitu, itu boncengnya enggak melangkah. Tapi boncengnya seperti perempuan posisinya. Miring itu boncengnya. Paham ya? Karena di sana enggak ada perempuan naik motor. Paham belum? Tradisi di Yaman itu enggak ada perempuan naik motor. Enggak ada perempuan bonceng motor itu enggak ada. Nah, terus bagaimana? Jadi kalau antum lihat sana kok laki-laki boncengnya miring, itu jangan wah kok kayak gini ya. Itu sana biasa. Karena di sana yang boncengan itu laki-laki gitu loh. Paham belum? Tapi kalau di sana kok ada laki-laki bonceng melangkah, itu malah dicurigai. Wah ini, paham ya? Karena tradisi ini udah beda. Mahum insyaallah ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin ganjal antum lihat laki-laki boncengnya miring. Ya enggak? Kalau di sana tidak. Itu nanti kalau antum enggak percaya bisa buktikan sendiri. Nah, barakallahu fikum kalau antum ke sana. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Yang kedua, ma uhila fihi 'ala syara'. Yaitu yang barakallahu fikum yang dikembalikan kepada syara', kepada syariat, fayurja' fihi ila syara'. Ini penting ini. Kalau dalil sudah mengatakan kembalikan kepada syariat, berarti dikembalikan pula kepada syariat. Wa yulgha al-'urf, dan ditinggalkan 'urf atau tradisi. Paham belum? Tradisi ini tinggalkan, ambil 'urfnya, dikembalikan kepada syariat. Contohnya masalah ibadah. Masalah ibadah antum kalau kembalikan ke 'urf, tradisinya masyarakat orang-orang awam yang sufiyah misalkan. Itu kalau ada orang meninggal dunia apa yang terjadi? Tahlilan. Tahlilan sehari, 2 hari, 3 hari. Padahal ini ibadah atau bukan tahlilan itu? La ilaha illallah ibadah bukan? Ibadah. Dikembalikan ke mana? Syara'. Jangan kepada 'urf. Kalau antum kembali kepada 'urf nanti melakukan bid'ah. Melakukan perkara bid'ah, kembalikan kepada syara', ya kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi dikembalikan kepada syara'. Masalah ibadah atau yang semisalnya. Karena ibadah itu apa? Tauqifiyah. Al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Apa sih makna tauqifiyah? Apa maknanya tauqifiyah? Berhenti di atas dalil. Paham ya? Berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu tauqifiyah. Jadi enggak boleh antum bikin sendiri. Naam. Misal hadza contohnya, law kana min 'adatin nas anna al-insana idza ba'a 'abdah washtarata anna al-wala' lahu wafaqu 'ala dzalik. Ini penting sekali. Contohnya termasuk kebiasaan manusia atau tradisi manusia itu kalau ada orang jual budak, itu dia mensyaratkan wala itu kalau sudah memerdekakan, wala itu memerdekakan budak. Paham ya? Jadi maula, antum pernah dengar ya? Maula. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti Nafi' Maula Ibnu Umar. Maula itu maksudnya dulu budaknya dia yang memerdekakan itu loh. Paham belum? Itu namanya maula. Paham ya? Jadi al-wala itu yang sahih nanti liman a'taq. Wala itu yang memiliki adalah orang yang memerdekakan. Paham belum? Jadi kalau budak itu meninggal, kok meninggalkan harta warisan kembali kepada yang memerdekakan. Paham belum? Seperti itu. Nah, ini tradisinya orang itu zaman dahulu itu kalau jual budak dia mensyaratkan walaknya ini untuk yang menjual. Jadi nanti kalau dia meninggal hartanya ada dibalikkan kepada yang penjual itu, bukan pada yang pembeli. Paham belum? Nah, tapi mereka sepakat, sudah sepakat. Nah, yang seperti ini kata beliau, fahuna la narji' lil 'urf. Di sini jangan kembali kepada 'urf. Kita enggak kembali kepada 'urf. Tidak kembali bertradisi. Bal hadza marji'uhu ila syara'. Bahkan masalah seperti ini kembalinya ke mana?
kepada syariat. Walihada abtalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hada syarta. Oleh karena ini Rasulullah SAW menganggap syarat ini syarat yang batil. Wa qala, seraya Rasulullah mengatakan qada'ullahi ahaq, ketetapan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditunaikan. Wa syartullahi awsaq, dan syarat Allah taala itu lebih kuat. Apa itu? Wa innamal wala'u liman a'taq. Ini sesungguhnya wala itu diperuntukkan bagi orang yang memerdekakan. Antum tahu wala atau tidak? Wala itu, nah barakallahu fikum, budak yang sudah dimerdekakan itu nanti namanya maula. Maulanya siapa maulanya? Yang memerdekakan itu. Nanti kalau dia meninggal kok meninggalkan harta, hartanya kemana? Hartanya milik liman a'taq, milik orang yang apa? Memerdekakan tadi itu. Walaupun sudah dijual belikan. Paham ya? Karena kalau sudah dimerdekakan otomatis merdeka nggak boleh jual belikan lagi. Awal-awalnya kan masih budak, kan masih diperjual belikan. Paham belum? Jadi kalau antum dengar lafaz maula, itu maksudnya bagaimana maula itu? Misalkan Nafi' maula Ibnu Umar, berarti apanya? Bekas budaknya. Jadi dulunya budak dimerdekakan oleh Ibnu Umar itu loh. Paham soalnya? Nah. Akhrajal Bukhari Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Nah, wa mislu dzalik, dan contohnya juga al-mawaris. Al-mawaris masalah harta warisan. Fa zawja laha nasibun, istri memiliki jatah sendiri. Wal laha nasibun, dan ibu juga memiliki jatah sendiri. Wal ab lahu nasibun, dan juga bapak memiliki jatah sendiri. Wa hadza muhaddadun bisyara', ini semuanya sudah ditetapkan dalam syariat. Sudah kita lewati kan? Dalam surat An-Nisa itu di awal-awal itu antum lihat sendiri sana. Nah, mengenai apa? Pembagian harta waris secara global, bapak, ibu, suami, istri, anak, ya kan? Na'am barakallahu fikum. Mahum salah ya? Ewa. Nomor 3, malam yuqayyad bisyara' wala bil 'urf, yaitu sesuatu perbuatan, suatu perkara yang tidak ditetapkan dengan syariat, tidak pula dengan tradisi. Terus bagaimana? Fa hadza yurja' fihi ilal 'urf. Yang seperti ini dikembalikan kepada apa? Kepada tradisi atau kepada adat istiadat tadi itu. Seperti contohnya tadi itu, yang paling mudahnya antum hafal itu, contohnya antum menjadikan karyawan kerja itu ya. Itu gajinya bagaimana gajinya? Dalam Al-Qur'an ada enggak? Dalam As-Sunnah ada enggak? Secara uruf berarti dikembalikan pada uruf. Paham belum? Seperti kemarin kisahnya Purworejo dengan Jogja itu lain. Daya apa? Daya ekonominya itu lain. Ekonomi di sana mungkin makanan lebih murah daripada di Jogja misalkan. Tapi untuk masalah gajinya, gaji hariannya itu kalau orang pekerja bangunan, tukang di Purworejo sama di Jogja lain. Di Jogja lebih tinggi, di Purworejo murah. Nah, barakallahu fikum, ada yang 50, ada yang mungkin 80, itu tenaga sama tukangnya. Tapi kalau di sini kan sudah ratusan. Nah, itu nanti antum caranya kalau antum mencari karyawan, pekerja dari Purworejo dibawa ke Jogja, dikembalikan kemana gajinya? Pakai gaji Purworejo atau gaji Jogja? Jogja. Urufnya dikembalikan situ. Paham belum? Seperti itu. Contoh aja itu. Nah. Misalnya contohnya al-hirz fi saraqah itu. Nah, barakallahu fikum. Mengenai apa? Mengenai harta simpanan dalam masalah pencurian. Dzakarul ulama rahimahumullah anna yadas sariq la taqta' illa idza saraqa min hirzin. Ini. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya tangannya seorang pencuri itu enggak dipotong, la tuqta', tidak dipotong, illa kecuali idza saraqa min hirzin, apabila dia mencuri dari apa? Dari harta simpanan. Paham belum? Orang nyimpan di dalam rumah, pencurinya masuk, nah nyuri, nah itu baru dipotong tangannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wal hirz huwa kullu ma tahfad bihil amwal. Hirz itu adalah segala sesuatu yang harta itu terjaga dengannya, ya seperti tempat menyimpan harta lah. Paham ya? Seperti dompet, itu termasuk tempat menyimpan harta itu bukan? Ayo, atau lemari. Nah, pencuri itu enggak dipotong tangannya kecuali kalau dinyuri dari tempat tersebut. Tempat mencuri apa? Tempat mencuri atau tempat menyimpan harta dari itu. Lemari atau mungkin barkas, paham ya? Mungkin atau misalkan punya gudang, nah itu khusus untuk apa? Harta misalkan. Nah, kok ada pencuri mencuri, itu nanti baru bisa dipotong tangannya. Ini menurut sebagian para ulama. Nah, kita lihat sini, wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafi sultan wal makan wa anwa'il mal. Ini yang seperti ini, hukum seperti ini berbeda-beda sesuai dengan apa? Nah, sesuai dengan perbedaan sultan, pemimpin, wal makan dan tempat, dan juga jenis hartanya.
wa ghairdalik dan yang selain itu. Fa hirzuz dzahab wal fiddah laisa ka hirzil mawashi. Ya enggak? Harta yang bentuknya adalah emas dan perak itu enggak seperti harta yang bentuknya apa? Mawashi, binatang ternak. Ya enggak? Beda kan? Beda. Fa dzahab wal fiddah na barakallahu yuhrazan bis sanadiq al mughlaqah. Emas dan perak itu biasanya disimpan di apa? Di kotak-kotak yang terkunci tergembok biasanya. Nah, wara'al abwab biasanya di balik pintu. Ya kalau antum misalnya punya lemari, ada pintunya enggak? Biasanya diletakkan di kotak-kotak balik pintu, mungkin pintu lemari atau pintu rumah, intinya disimpan itu loh intinya ya. Disimpan dengan kotak-kotak yang terkunci biasanya. Gembok atau yang semisalnya. Wal ghanam bil hadha'ir, sedangkan yang namanya kambing itu menyimpannya dengan apa? Nyimpannya dengan kandangnya dan rumputan yang ada di situ, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jarang sekali orang punya kandang kambing kemudian gembok. Maksudnya di gembok tertutup itu rapat seperti nyimpan emas. Kambingnya enggak nampak dari luar, kira-kira. Ada enggak kira-kira? Nah, barakallahu fikum, meninggal dunia nanti. Ya kan enggak bisa bernafas maksudnya. Kita lihat wa farraqa bainahuma al-'uruf. Nah, ternyata tradisi itu membedakan. Tradisi membedakan antara keduanya, antara menyimpan emas dan perak tadi dan menyimpan apa tadi? Kambing. Antum menyimpan kambing enggak perlu antum simpan di dalam lemari misalkan. Ya cukup di kandangnya itu. Ya enggak? Nah, kita lihat di sini. Rajulun a'taka darahim ala anha wadi'ah. Ada orang memberikan kepadamu dirham tapi dengan catatan hanya nitip saja. Ini dirhamku, tak titipkan ke kamu gitu loh, nitip. Fadhahabta ila hadhiratil ghanam. Kemudian kamu pergi ke kandang kambing. Kandang kambing atau istilahnya tempat kambing, ibarat kandang kambing itu aja ya. Pergi ke tempat berkumpulnya kambing tadi, itu kandang kambing. Fa'alqaitad darahim. Kemudian engkau apa? Ternyata menghilangkan atau melemparkan dirham tadi ke situ, fi makanil ghanam. Maksudnya menjatuhkan. Dirham tadi kan dititipkan untuk disimpan. Paham ya? Sama dia malah apa dijatuhkan di situ. Dijatuhkan apa? Di tempat kambing tadi itu, kandang kambing. Wa ja'a as-sariqu fasaraqaha. Akhir datang pencuri. Pencuri ini mencuri apa? Mencuri dirham yang ada di kandang kambing tadi itu. Padahal seharusnya dia kan nyimpannya di rumah gitu loh. Nah, fa innaka tadman, berarti kamu tetap tanggung jawab. Karena apa? Karena kita sebagai orang yang diamanai, ana titip ini dirham, tolong simpankan ya. Antum bilang, "Ya." Antum bawa ke kandang kambing, dirhamnya jatuh di situ. Paham ya? Ternyata datang pencuri, pencurinya mencuri apa? Dirham yang ada di kandang kambing tadi itu. Berarti tanggung jawab atau enggak? Tadman, tanggung jawab ini. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Li'an hadza laysa bihirzin, karena kandang kambing itu bukan tempat untuk menyimpan dirham itu loh. Ya enggak? Kandang kambing itu tempat untuk menyimpan apa, Abdullah? Kambing. Kalau antum misalkan kok naruh dirham di situ ya kurang tepat. Sengaja atau enggak sengaja itu kesalahan, keteledoran istilahnya ya. Kita lihat di sini, lakin law wada'taha fi sunduk. Tapi kalau kamu meletakkan di kotak, sudah di kotak di tempat menyimpan dirham, wa akhlaqta 'alaiha, kemudian kau sudah menguncinya, menggemboknya, tsumma ja'a as-sariq, tiba-tiba datang pencuri. Wa kassara as-sunduk wa akhadha, kemudian apa? Kotak tadi dipecahkan oleh pencuri tadi, buka itu, bongkar. Dan akhirnya pencuri mengambil dirham tersebut. Fala dhamana 'alaik, kamu enggak perlu bertanggung jawab. Enggak ada kewajiban tanggung jawab padamu karena sudah berusaha. Dirham sudah kita letakkan di tempat menyimpan dirham. Berusaha atau belum? Sudah berusaha. Li'anna hadza hirzun fil 'adah. Karena kotak atau peti tadi itu, nah barakallahu fikum, itu sudah apa? Sudah dikatakan tempat untuk menyimpan dirham secara tradisi. Paham belum? Sehingga kamu enggak perlu tanggung jawab lagi karena tidak menyengaja untuk apa? Menghilangkan tadi itu. Tapi kalau sudah dibawa ke tempat kambing, antum letakkan di situ. Paham ya? Nah, antum letakkan situ, udah tahu situ aja nyimpannya. Ternyata datang pencuri kok ngambilnya di kandang kambing tadi itu, maka tanggung jawab. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kita tutup yang terakhir ya, masalah safar ini ya. Kadzalika safar, biar nanti paham masalah safar ini. Seperti itu pula masalah safar, perjalanan jauh. Jaa mutlaqan fil Qur'an was sunnah wa lam yuhaddid. Telah datang dalil dalam Al-Qur'an sunnah secara mutlak dan tidak walam yuhaddad, dan tidak meletakkan, barakallahu fikum, walam yuhaddad, dan tidak diberikan batasan-batasan tertentu. Paham belum?
Safarnya itu kapan, berapa batasannya itu datang dalam Al-Qur'an Sunnah dalam keadaan mutlak. Paham belum mutlak ini? Maksudnya enggak dikasih tahu batasannya sekian-sekian itu loh. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian darabtum, ini bukan memukul ya. Darabtum di sini maksudnya adalah apa? Apabila kalian safar. Maknanya adalah safar. Apabila kalian safar di muka bumi ini, maka tidak ada kewajiban, ya, tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salatnya. 4 rakaat jadi berapa rakaat? 2 rakaat. 3 rakaat jadi berapa? Tetap 3 kalau 3. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Maka enggak ada dosa bagimu untuk mengqasar salatnya. Fa utliqa ad-darb wa lam yuhaddidhu la bizaman wa la bimasafah. Ya enggak? Di situ barakallahu fikum dimutlakan ad-darb itu safar. Wa lam yuhaddidhu dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum tidak dibatasi. Batasannya berapa kilo sih? Berapa jaraknya berapa kilo? Tidak dengan waktu, tidak dengan jarak. Ya enggak? Umum. Kalian safar, boleh kalian mengqasar salatnya. Umum atau enggak ini? Umum mutlak gitu loh. Enggak ada takyid. Kalau safar sekian-sekian jaraknya baru kalian boleh mengqasar. Enggak ada apa kayak gitu. Kita lihat. Fayurja fihi lal 'urf, berarti kita kembalikan kepada tradisi. Kembalikan kepada tradisi, kebiasaan masyarakat setempat menganggap itu safar atau bukan. Wa ma warada an ba'dil salaf min annahu min makanin kadza wa kadza safaru qasrin. Adapun yang datang penukilannya dari sebagian para salaf bahwasannya dari tempat ini seperti ini dan seperti ini, nah barakallahu fikum, itu adalah safar qasr. Maksudnya safar yang boleh mengqasr, yakni wa ma dunahu falaysa safar qasrin. Adapun kalau kurang dari batas tersebut bukan safar yang boleh mengqasr, fa innama huwa min babil misal. Itu hanya sekedar contoh saja. Wa illa batasan yang ditentukan tidak ada. Belum, kita lihat di sini. Lima kana safaran fi 'urfihim, yaitu sebagai contoh terhadap apa yang dulu dia melakukan safar menurut tradisi mereka atau menurut kebiasaan mereka. Walihada lam yuhaddidna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zamanan wala masafatan fi safaril qasr. Oleh karena itu Rasulullah tidak memberikan batasan jarak, tidak pula waktu dalam masalah safar yang boleh diqasar. Nah, secara global gitu ya. Bal qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja salasata amyalin shalla rak'atain. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk safar, paham ya? Keluar dengan jarak berapa tadi? 3 mil, maka beliau salat 2 rakaat. Berarti mengqasar ini ya. Ewa, 3 mil itu kurang lebihnya 4,5 kg tadi itu. Nah, jadi itu baru dikatakan safar. Kalau diperkirakan 4,5 kg itu kalau tempuh jarak normal pakai motor berapa jam? Tahu enggak Anda? Tahu enggak Yusuf? 4,5 kg. Diperkirakan berapa jam kurang lebih? Berapa? 15 menit kan? Nah, kalau seandainya itu dikatakan batas safar berarti 15 menit antum sudah safar. Paham belum? Antum baru sini sampai mana? Prambanan mas setengah jam. Mana ke Prambanan setengah jam. Prambanan sana ya. Nah, barakallahu fikum itu berarti dikatakan safar. Padahal enggak ada safar kan di situ. Maksudnya kalau sini Prambanan enggak safar. Nah, ini kalau seandainya menggunakan apa? Menggunakan batasan ini nanti tidak kembali pada uruf tradisi. Antum mau kemana ya, akhi? Ana mau safar. Safar kemana? Safar ke Prambanan. Dari sini. Uruf tradisi sini mengatakan safar enggak kira-kira? Tidak. Berarti lebih baiknya kembali ke uruf tradisi tadi itu. Nah, kita lihat di sini. Fayurja fi dzalika ila al-urf, maka dikembalikan masalah tersebut kepada tradisi. Fama samahun nas safaran fa huwa safarun, wa ma laysa safaran fi 'urfin nas fa laysa bisafarin. Maka apa saja yang manusia mengatakan itu safar, maka itu safar. Dan apa saja setiap manusia itu tidak mengatakan safar secara tradisi tadi itu, maka tidak dikatakan safar. Paham soalannya ya? Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya kita masih berada pada penyebutan contoh-contoh yang dikembalikan bertradisi atau uruf. Insyaallah taala yang berikutnya nanti kita akan membahas batasan safar itu kalau sudah tinggal di suatu tempat berapa hari. Apakah boleh kita safar kemudian tinggal di situ 5 bulan qasar terus, 5 bulan ya. Nah, atau 1 bulan qasar terus, atau cuman ada batasan-batasan tertentu. Itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum, alhamdulillahirabbil alamin.